Pura-pura lumpuh. Episode 56. Abangku sayang, abangku yang malang. Karya Via Raya. Lo di mana sih, Van? Udah siang gini kok lo belum nongol juga. Gue kesepian tahu, nggak ada lo. Celinguk sana, celinguk sini, udah kayak orang hilang. Saat ini Rena sedang menunggu Vanya di kelas. Sudah lewat 1 jam pelajaran, sahabatnya belum juga datang. Dari pagi ia sudah beberapa kali menghubungi Vanya tetapi tidak diangkat. Duh, kesian amat temen gue. Gue izin nak. Sekarang gue lagi jalan mau jenguk abang gue di rumah sakit. Emang Pak Irsyad kenapa? Sakit? Iya, kemarin katanya berketabrak mobil. Untung ada yang nolongin. Tapi sayangnya yang nolongin malah yang ketabrak. Innalillahi. Ya ampun, cepet sembuh ya Van buat Pak Irsyad. Iya nak, makasih banyak ya. Vanya turun dari mobil di area rumah sakit. Ia mencoba menghindar dari cahaya matahari dengan cara menutupi wajah menggunakan telapak tangannya. Ketika itu, ia melihat sekilas sosok seseorang yang ia kenal. Ia bersembunyi di balik tembok dan melihat Prita bersama seorang laki-laki dewasa. Gue gak salah lihat kan? Ini ketiga kalinya gue mergokin lo lagi berduaan sama om-om. Batin Vanya sambil mengucek matanya. Baiklah, gue gak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Batin Vanya lagi. Ia mengeluarkan benda pipi berwarna pink di sling bag miliknya. Kemudian ia memotret dan merekam kejadian yang menurutnya bisa membuat Prita skakmat alias mati kutu. Sementara si dua sejoli yang sedang dimabuk cinta, mereka tidak sadar bahwa pergerakan mereka saat ini ada yang mengawasi. Mereka sibuk berjemur sambil bersenda gurau. Sesekali Firas mengecup puncak kepala istri kecilnya. Bahkan ia sampai memeluknya gemas melihat tingkah konyol calon ibu dari anaknya itu. Kira-kira kalau anak kita udah lahir, terus kita jadi mengelilingi tempat-tempat romantis di seluruh dunia, tempat pertama yang pengen kamu tuju di mana? Firas bertanya sambil mengusap-ngusap si Utun yang masih dalam kandungan. Mana ya? Sahut Prita mengetuk-ngetuk dagunya menggunakan jari telunjuk. Prita nampak berpikir. Sebenarnya ia tidak banyak tahu mengenai tempat romantis di luar negeri. Ia hanya tahu Prancis yang memiliki Menara Eiffel dengan segala keromantisannya. Satu lagi, ia hanya tahu Korea karena di sana banyak opa-opa kesayangannya. Aku pengen ke Prancis dulu om. Aku pengen lihat Menara Eiffel pas malam hari. Aku pengen ke Pont des Arts. Pengen masang gembok cinta di sana biar hubungan kita langgeng sampai kakek nenek. Terus aku pengen ke Jardin du Luxembourg. Aku pengen gelar tikar terus piknik di sana. Jawab Prita menerawang jauh. Malam hari di Menara Eiffel terlihat sangat romantis. Banyak lampu warna-warni di menara yang membuatnya terlihat semakin romantis. Apalagi ada restoran romantis yang bisa ia temukan saat memasuki menara, membuat gadis itu ingin segera ke sana. Terlebih dengan jembatan cinta yang mitosnya sudah mendunia. Ia ingin menuliskan namanya dan nama suaminya di sebuah gembok. Lalu ia kaitkan pada kawat jembatan cinta itu. Dan setelah itu ia akan membuang kuncinya ke sungai supaya hubungannya dengan sang suami langgeng sampai ajal menjemput. Firas benar-benar terharu mendengar pengakuan istrinya. Bagaimana tidak?
Sang istri berencana memasang gembok cinta demi mendoakan hubungan mereka. Bahkan ia sampai menitikkan air mata karena terlalu bahagia. Namun tiba-tiba ia tertawa cekikikan setelah mendengar kata-kata terakhir yang istrinya ucapkan. Jika ia ingin menggelar tikar dan piknik, mereka bisa melakukannya di sini, di rumah sakit, di taman yang memiliki penyiraman matahari yang bagus. Kenapa harus jauh-jauh pergi ke Perancis? Om Firas mau aku marah. Ancam Prita tidak terima jika dia tertawakan. Lagian kamu ini ada-ada aja. Kalau mau piknik kan bisa di sini, di Taman Rumas juga enak. Kenapa harus jauh-jauh ke Jardin de Luxembourg? Tanya Firas mengernyit heran. Tadi nanya, giliran dijawab salah. Udah aku mau balik ke kamar aja. Rajuk Prita. Benar apa kata Prita? Ia ditanya, tentu saja ia menjawabnya. Apapun jawabannya, seharusnya Firas tidak perlu mempermasalahkannya. Bukannya malah mentertawakannya seperti ini. Tunggu dong sayang, sini biar aku bantu kamu jalan. Gak perlu, aku bisa jalan sendiri. Emang aku bayi apa? Pakai dituntun-tuntun segala jalannya. Jawab Prita ketus masih merajuk. Firas berjalan mengekori Prita dari belakang. Ia ingin sekali berjalan beriringan dengannya. Namun Prita selalu memperingatkan dengan cara melototi Firas. Jadi seperti inilah status Firas berubah menjadi bodyguard. Good job, kerja bagus Fanya. Besok di sekolah pasti bakal heboh kalau gue kirim ini foto-foto sama video ke komunitas sekolah. Batin Fanya tersenyum menyeringai. Berhubung pekerjaannya sudah selesai, ia melanjutkan perjalanannya untuk menjenguk sang kakak. Sepanjang koridor rumah sakit, ia bersenandung sambil sekali menari tarian balet. Kedua sudut bibirnya selalu terangkat ke atas. Ia memikirkan bagaimana tanggapan sang kakak mengenai hubungan Prita dengan seorang laki-laki dewasa. Belum lama ini, ia mengetahui bahwa sang kakak menyukai Prita. Jadi, ia ingin agar Pak Irsyad segera melupakan Prita, musuh bebuyutannya. Atau bisa dibilang Prita itu musuh yang tidak pernah menganggapnya. Karena memang ia sendiri yang selalu memusuhi Prita, hanya karena gadis itu lebih populer darinya. Halo abangku sayang, abangku yang malang. Sapa Fanya setelah masuk ke ruangan Pak Irsyad. Sementara Pak Irsyad, ia mengerutkan keningnya mendengar sapaan sang adik. Apa maksud dari sapaan yang tidak mengenakan telinga untuk didengar itu? Kamu kenapa nggak ke sekolah aja? Jenguk abang kan bisa ntar sore pulang sekolah. Protes Pak Irsyad. Sekali-kali apa abang Fanya libur? Lagian kalau Fanya yang nggak jenguk abang sekarang, Fanya nggak bakal dapat informasi penting. Informasi penting apa? Tanya Pak Irsyad dengan dahi yang berkerut. Ini tentang Prita bang. Abang harus lihat deh video ini. Sahut Fanya mempertontonkan hasil rekaman sebelum mengunjungi sang kakak. Ia mengusap layar ponselnya dan memencet galeri. Ia mulai menunjukkan foto-foto dan terakhir ia menunjukkan video kemesraan Prita dengan Firas. Gadis itu merasa heran melihat ekspresi datar sang kakak. Bukankah seharusnya ia terkejut setelah melihat wanita yang ia cintai bermesraan dengan laki-laki lain? Tapi kenapa ia justru tidak menunjukkan ekspresi apa-apa? Hapus semua foto dan video itu, Fanya. Perintah Pak Irsyad. Tapi bang, hapus sekarang atau mau abang lempar HP kamu? Ancam Pak Irsyad karena sang adik tidak mau mendengarkannya. Iya ini Fanya hapus.
Sungut Fanya menuruti perintah kakaknya. Udah gue duga dari awal. Untung semua foto dan video udah gue kirim ke Rena. Jadi gue nggak perlu khawatir bakal kehilangan semuanya di HP gue. Batin Fanya. Sebelum masuk ke dalam ruang perawatan sang kakak, Fanya duduk di bagian bangku depan dan mengirim semua foto dan video hasil jepretannya ke nomor Rena, sahabatnya. Karena ia tahu apa yang akan kakaknya lakukan jika ia memberitahunya. Kamu kenapa senyum-senyum? Sini HP-nya biar abang yang hapus. Ujar Pak Irsyad curiga. Abang apaan sih sama adik sendiri, gak percayaan banget. Nih lihat sendiri kalau gak percaya. Keluh Fanya melihat sang kakak yang tidak mempercayainya. Kemudian ia menunjukkan layar galeri yang putih bersih, kosong tanpa foto atau video apapun di dalamnya. Ya kali aja kamu bohong sama abang, sahut Pak Irsyad malas. Berkat kebohongan yang Fanya buat waktu itu menjadikan sang kakak meragukan kejujurannya. Ketika Pak Irsyad bertanya pada Fanya siapa yang menyebarkan foto dan video Prita dengan laki-laki dewasa di sebuah departemen store, gadis itu menjawab tidak mengetahuinya. Kemudian setelah Pak Irsyad selidiki, ternyata memang pelakunya adiknya sendiri. Hal itu membuat Pak Irsyad ragu akan kejujuran sang adik. Abang mah gitu, gak percayaan sama adik sendiri. Fanya merajuk mengerucutkan bibirnya. Kenapa kamu datang sendirian? Papa sama mama mana? Papa ada meeting penting dan mama lagi sibuk bikin bubur buat abang. Oh gitu, kata Pak Irsyad berohriah. Ngomong-ngomong, orang yang nolongin abang mana? Abang udah nemuin dia buat ngucapin terima kasih belum? Tanya Fanya. Belum, abang gak tahu orangnya yang mana. Kan abang pingsan, Dek. Jadi gak tahu siapa yang nolongin. Sebenarnya abang kenapa bisa sampai mau ketabrak gitu sih? Kenapa abang bisa ada di rumah sakit? Tanya Fanya penasaran. Fanya bertanya alasan kejadian naas yang menimpa kakaknya. Ia penasaran kenapa sang kakak bisa ada di area rumah sakit bukannya ada di rumah setelah pulang mengajar. Jangan bilang abang datang ke sini buat jenguk Prita. Jangan bilang kalau abang lihat Prita lagi mesra-mesraan sama om-om. Terus abang patah hati, galau dan terjadilah seperti itu. Bener bang? Sepertinya Fanya memang gadis yang pintar. Dalam sekejap ia mampu menganalisa semuanya tanpa ada sedikit pun penjelasan dari sang kakak. Jawab pertanyaan Fanya bang. Itu bukan terlihat seperti pertanyaan, justru terlihat seperti perintah untuk menjawabnya karena dipenuhi dengan penekanan. Abang bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.